Kondisi alutsista Indonesia saat ini lebih mementingkan estetika dibandingkan kesiapan tempur. Artikel kali ini akan mengungkap kondisi sebenarnya dari alutsista milik militer Indonesia. Tidak ada kata yang lebih simpel bahwa kondisi alutsista Indonesia sangat mengkhawatirkan. Jika diibaratkan, Indonesia masih mengandalkan ideologi bambu runcing atas alutsistanya, karena tekad saja tidak cukup dalam peperangan modern. Konsep peperangan modern sangat berbeda dengan pertempuran zaman dulu. Modern warfare atau perang kekinian mengandalkan serangan jarak jauh. Singkatnya, bagaimana caranya meminimalkan korban di pihak kita dan memberi benturan keras kepada lawan. Dan harus dipahami, Indonesia sangat minim sekali kemampuan serangan jarak jauhnya. Perlu konsep yang jelas terkait pengadaan alutsista. Jangan dadakan tanpa perencanaan yang jelas. Lebih jauh, menangkal setiap ancaman jarak jauh menuntut kesiapan sebuah alutsista. Jadi, tidak ada gunanya memiliki banyak persenjataan tapi sudah usang atau tidak layak pakai. Seperti Armada Laut Indonesia, TNI AL nyatanya memiliki 16 unit korvet Parchim Class yang sudah uzur. Melihat data, 16 unit korvet itu disebut tidak siap bertempur karena beberapa alasan dan salah satunya karena umur. Padahal, melihat Indonesia sebagai negara agraris, penggunaan kapal perang tentu sangat vital. Kapal perang bisa digunakan sebagai medan pertahanan udara berbasis lautan. Kapal-kapal perang itu bisa menghalau serangan lawan sebelum mereka sampai di daratan tanah air. Wilayah udara Indonesia sangat terbuka dan rawan terhadap serangan rudal balistik. Dengan demikian, perlu mobilitas strategis dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan dari Angkatan Darat, ucap Lemhanas 2 Juni 2022. Dan benar saja apa yang dikatakan Lemhanas itu berkaitan dengan modern warfare. Lebih spesifik, berkaitan dengan modern warfare yang menggunakan network-centric warfare, dan sayangnya Indonesia masih harus belajar banyak terkait konsep peperangan modern. Dan Indonesia dirasa perlu banyak belajar kepada AS, seperti mengadakan latihan perang TNI AD, ALAU, bersama Angkatan Bersenjata AS. Tidak bisa dipungkiri, AS masih menjadi negara nomor wahid soal jumlah dan kekuatan alat perang. Dan AS selalu berpedoman bahwa alutsista mereka harus selalu siap tempur. Perbedaan jelas budaya Angkatan Bersenjata Indonesia dan AS adalah parade perang. AS jarang sekali mengadakan parade militer saat HUT Angkatan Bersenjatanya. Karena parade militer AS dituangkan dalam misi tempur yang sesungguhnya. Makanya jangan heran, AS senang sekali mengadakan latihan militer bersama negara-negara lain. Misalnya di Laut Cina Selatan, Armada ke-7 US Navy pamer otot di depan muka Cina. Atau mengarahkan gugus tempur di Selat Taiwan, sekalian berlatih dengan Korsel untuk merespon agresivitas Korut. Parade militer AS yang sesungguhnya adalah pamer otot di depan para rival-rivalnya. Sedangkan Indonesia masih seperti kebanyakan negara yang melakukan parade militer. Diibaratkan Indonesia masih memikirkan estetika dibandingkan kesiapan tempur yang sesungguhnya. Hal ini diungkapkan oleh RAND Corporation dalam ulasannya berjudul Regional Responses to US-China Competition in the Indo-Pacific Indonesia. Di dalam ulasan itu, seorang perwira Indonesia bertanya kepada perwira AS terkait kesiapan tempur. Apa yang penting bagi kita? Tanya perwira Indonesia kepada perwira AS. Latihan, kesiapan tempur, dan kemampuan. Dan apa yang penting bagi Indonesia? Tanya balik perwira AS itu. Panggilan kantor, kunjungan kehormatan, parade militer, dan upacara, jawab perwira Indonesia. Melihat dari percakapan ini, terlihat perbedaan pendapat terhadap kemiliteran atas peperangan. AS sangat jelas bahwa kesiapan tempur baik itu secara personil maupun alutsista harus di atas segalanya, sedangkan Indonesia masih fokus pada glorifikasi pada hal-hal yang bersifat event. Artikel ini sudah pernah tayang di kanal Zona Jakarta dengan judul Militer Indonesia dinilai cuma pentingkan estetika alutsista dibanding kesiapan tempur.